Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia, selamat datang di channel Hasan Oe. Pernah nggak kamu bayangkan sebelum paus menjadi raksasa lembut penjaga lautan seperti yang kita kenal hari ini? Mereka justru adalah pemburu paling mengerikan di Samudra Purba. Makhluk berkaki empat yang turun ke laut, berubah menjadi predator ganas dengan gigi tajam, memangsa sesamanya, dan menguasai lautan jutaan tahun sebelum manusia ada. Kali ini kita akan menyusuri jejak waktu, membuka rahasia yang jarang dibahas tentang Paus Purba, sang pemburu lautan. Sobat setia, untuk memahami bagaimana Paus bisa menjadi penguasa lautan, kita harus mundur sangat jauh ke masa lalu. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, ke sebuah zaman yang disebut Auzen Awal. Saat itu bumi jauh lebih panas dari sekarang. Kutub belum tertutup es, laut meluas ke daratan, dan kehidupan mamalia sedang mengalami ledakan evolusi besar-besaran. Di masa inilah kisah paus dimulai, dan menariknya bukan di laut tapi di darat. Para ilmuwan menemukan fosil seekor hewan bernama Pachycetus, yang diyakini sebagai salah satu nenek moyang paus yang paling awal. Kalau kamu membayangkan paus sejak awal sudah besar dan hidup di laut, itu keliru. Pachycetus justru berkaki empat, tubuhnya ramping, ukurannya kira-kira sebesar anjing besar atau serigala. Ia berjalan di darat, berlari, dan hidup di sekitar sungai serta muara laut. Namun ada satu hal yang membuat ilmuwan terkejut. Struktur telinganya, tulang telinganya Pachycetus menunjukkan ciri khas mamalia laut, bukan mamalia darat biasa. Dari sinilah para ahli menyimpulkan bahwa hewan ini adalah penghubung penting antara mamalia darat dan paus modern. Pachycetus bukan perenang ulung, tapi ia sudah mulai berburu di air. Ia memakan ikan, amfibi, dan hewan kecil lain yang hidup di perairan dangkal. Jadi sejak awal garis keturunan paus sudah menunjukkan satu sifat penting, naluri sebagai pemburu. Seiring waktu, keturunan Pachycetus mengalami perubahan besar. Lingkungan mendorong mereka semakin sering masuk ke air. Kaki mulai berubah fungsi, tubuh menjadi lebih aerodinamis, dan ekor mulai berperan sebagai alat perenang. Muncullah bentuk-bentuk transisi seperti Ambulocetus yang sering dijuluki paus berjalan. Ambulocetus adalah makhluk yang benar-benar berada di dua dunia. Ia bisa berjalan di darat, tapi juga mampu berenang dengan kuat. Cara berburunya diperkirakan mirip buaya modern, bersembunyi di air dangkal lalu menyergap mangsa yang lengah. Ini menandakan satu hal penting, strategi berburu paus purba semakin kompleks dan mematikan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Evolusi paus adalah proses yang berlangsung jutaan tahun. Penuh eksperimen alam, setiap generasi semakin menyesuaikan diri dengan laut. Lubang hidung mulai bergeser ke atas kepala, bulu tubuh berkurang, dan pendengarnya semakin peka terhadap getaran air. Di fase inilah laut perlahan berubah dari sekedar tempat berburu menjadi rumah utama. Bab ini adalah fondasi dari segalanya. Tanpa fase darat ini, tidak akan pernah ada paus raksasa, tidak ada predator laut purba, dan tidak ada kisah dominasi samudra. Paus tidak diciptakan langsung sebagai raja lautan. Mereka menaklukkannya langkah demi langkah, dimulai dari seekor pemburu kecil berkaki empat yang berani memasuki air. Dan dari sinilah kisah besar paus purba benar-benar dimulai. Sobat setia, setelah pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana paus memulai perjalanannya dari darat ke air, sekarang kita masuk ke fase paling krusial dalam sejarah mereka. Disinilah laut tidak lagi sekedar tempat singgah, tapi berubah menjadi medan pemburuan utama bagi paus purba. Waktu terus berjalan, sekitar 48–40 juta tahun yang lalu, garis keturunan paus mengalami perubahan besar. Tubuh mereka semakin memanjang, kaki belakang mulai menyusut, dan cara bergeraknya di air menjadi jauh lebih efisien. Mereka bukan lagi mamalia darat yang bisa berenang, tapi sudah menjadi makhluk laut
sejati. Salah satu contoh penting dari fase ini adalah Rudolcetus. Paus purba ini sudah memiliki ekor yang kuat untuk berenang. Tulang pinggulnya tidak lagi menyatu dengan tulang belakang, dan kaki belakangnya mengecil, artinya ia sudah hampir mustahil berjalan normal di darat. Hidupnya sebagian besar dihabiskan di laut, berburu ikan dan hewan laut lainnya. Di titik ini, laut purba adalah dunia yang keras. Samudra dipenuhi predator, hiu-hiu besar, reptil laut raksasa, dan sesama mamalia laut yang saling bersaing. Untuk bertahan, paus purba harus menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih ganas. Lalu muncullah nama yang sering disebut sebagai simbol kekerian laut purba, Basiolosaurus. Basiolosaurus hidup sekitar 41–34 juta tahun yang lalu. Pada akhirnya zaman Eozen, panjang tubuhnya bisa mencapai 18 meter dengan badan panjang seperti ular laut raksasa. Jangan tertipu oleh namanya yang berarti Raja Kadal, karena Basiolosaurus bukan reptil, melainkan mamalia laut sejati. Giginya besar dan tajam, rahangnya kuat, dan struktur tengkoraknya menunjukkan bahwa ia adalah predator puncak. Penelitian fosil bahkan menemukan bekas gigitan Basiolosaurus pada tulang paus lain yang lebih kecil, seperti Dorudon. Ini membutuhkan satu hal mengerikan. Paus purba tidak ragu memangsa sesamanya. Berbeda dengan paus modern yang banyak mengandalkan sonar, paus purba di masa ini berburu menggunakan penglihatan dan pendengaran alami. Mereka mengejar mangsa secara langsung, menggigit dan merobek tubuh targetnya. Laut berubah menjadi arena hidup dan mati, di mana hanya pemburu paling efektif yang bertahan. Selain Basiolosaurus, ada pula paus-paus purba lain yang tidak kalah menarik. Beberapa berukuran sedang, lincah, dan berburu di perairan dangkal. Ada yang moncongnya panjang, ada yang rahangnya pendek tapi kuat. Ini menunjukkan bahwa paus purba tidak berevolusi ke satu bentuk saja, melainkan mencoba berbagai strategi berburu. Bab ini menandakan perubahan besar. Paus tidak lagi sekedar belajar hidup di laut, tapi mulai menguasainya. Mereka mengambil peran sebagai predator dominan, menyingkirkan pesaing, dan mengisi celah ekosistem yang kosong. Dari sinilah muncul reputasi paus purba sebagai sang pemburu lautan, makhluk yang membuktikan bahwa samudra bukan hanya rumah, tapi juga medan perang tempat evolusi memilih siapa yang layak bertahan. Sobat setia, jika pada bab sebelumnya paus purba mulai menguasai laut, maka di bab ketiga ini kita masuk ke fase yang bisa disebut sebagai zaman keemasan para pembunuh laut dalam. Inilah masa ketika paus bukan hanya predator biasa, tapi benar-benar menjadi mesin pemburu sempurna di samudra purba. Kita melompat ke waktu sekitar 23 hingga 10 juta tahun yang lalu, masa transisi dari Oligosen ke Meosen awal. Pada periode ini, ekosistem laut berkembang sangat pesat. Jumlah ikan melimpah, mamalia laut lain mulai bermunculan, dan persaingan antar predator mencapai puncaknya. Lautan bukan lagi tempat yang tenang, melainkan arena perburuan raksasa. Di era inilah muncul kelompok paus yang oleh ilmuwan disebut sebagai Macroraptorial sperm whales, paus sperma purba dengan kemampuan berburu ekstrim. Salah satu yang paling terkenal adalah Leviathan melvillei. Ya, bayangkan seekor paus sperma tapi dengan gigitan besar dan tajam di rahang, atas dan bawah. Panjangnya bisa mencapai 13 hingga 17 meter dan rahangnya cukup kuat untuk menghancurkan tulang. Leviathan bukan pemakan cumi seperti paus sperma modern. Ia adalah pemburu mamalia laut, termasuk paus lain yang ukurannya lebih kecil. Fosil Leviathan menunjukkan bahwa ia memiliki tengkorak masif dan otot rahang luar biasa kuat. Ini menandakan satu hal, ia tidak hanya menyerang, tapi membunuh dengan brutal. Mangsa ditangkap, digigit, lalu dirobek, bukan disedot atau ditelan perlahan. Di masa yang sama,
Lautan juga dihuni oleh hiu raksasa seperti Megalodon. Menariknya, para ilmuwan meyakini bahwa Leviathan dan Megalodon berbagai wilayah dan bersaing sebagai predator puncak. Ini berarti Laut Purba pernah menjadi tempat duel tak langsung antara dua monster evolusi, paus pemburu dan hiu raksasa. Namun Leviathan bukan satu-satunya, ada pula kerabatnya seperti Brachiopiceter dan Acropiceter, paus-paus purba yang lebih kecil tapi tetap mematikan. Mereka memiliki gigitan besar, tengkorak kuat, dan gaya berburu aktif. Ini membuktikan bahwa paus pembunuh bukan anomali, melainkan tren evolusi di masa itu. Berbeda dengan paus purba awal, paus di zaman ini mulai mengembangkan kemampuan ekolokasi sederhana. Meski belum secanggih paus modern, kemampuan ini memberi mereka keunggulan besar, berburu di hari gelap, mengunci posisi mangsa, dan menyerang dengan presisi. Bab ini adalah puncak dari citra paus sebagai sang pemburu lautan. Mereka bukan makhluk pasif, bukan raksasa lembut, tapi predator strategis dengan kecerdasan tinggi. Lautan dikuasai oleh kekuatan, insting, dan adaptasi sempurna. Namun seperti semua zaman keemasan, masa ini tidak abadi. Perubahan iklim, perubahan arus laut, dan evolusi mangsa mulai menggeser keseimbangan. Bab terakhir nanti kita akan melihat bagaimana para pemburu ini perlahan menghilang, meninggalkan warisan yang masih hidup hingga hari ini. Sobat setia, setiap penguasa pasti punya akhir. Setelah jutaan tahun mendominasi samudra sebagai predator puncak, paus purba pemburu perlahan memasuki fase kemunduran. Bab terakhir ini bukan hanya tentang kepunahan, tapi tentang perubahan besar yang membentuk paus seperti yang kita kenal hari ini. Kita berada di akhir Miosen, sekitar 10 hingga 5 juta tahun yang lalu. Dunia mulai berubah drastis, iklim global mendingin, lapisan es di kutub mulai terbentuk, dan pola arus laut mengalami pergeseran besar. Perubahan ini berdampak langsung pada rantai makanan di lautan. Mangsa utama paus pemburu besar seperti mamalia laut berukuran sedang dan besar mulai berkurang atau berevolusi menjadi lebih cepat dan lebih sulit ditangkap. Di saat yang sama, persaingan antar predator puncak semakin ketat. Paus pemburu seperti Leviathan tidak hanya bersaing dengan sesamanya, tapi juga dengan hiu-hiu raksasa. Dan kemudian dengan paus pembunuh awal yang lebih lincah dan cerdas secara sosial, ukuran tubuh yang sangat besar, yang dulu menjadi keunggulan, kini menjadi beban. Mereka membutuhkan energi luar biasa besar, wilayah berburu luas, dan populasi mangsa yang stabil. Ketika semua itu terganggu, spesies raksasa ini menjadi rentan terhadap kepunahan. Satu persatu paus pemburu purba menghilang dari catatan fosil. Leviathan punah, Proraptorical sperm whales lenyap, Basilosaurus dan kerabatnya sudah lebih dulu hilang jutaan tahun sebelumnya. Lautan kehilangan monster-monster pembunuhnya. Namun kepunahan ini bukan akhir dari kisah paus. Sebagian garis keturunan paus mengambil jalan evolusi yang berbeda, bukan dengan menjadi lebih ganas tapi lebih efisien. Muncullah paus bergigi modern seperti orca yang berburu secara berkelompok, menggunakan kecerdasan sosial, komunikasi kompleks, dan strategi tim. Ukuran mereka kecil, tapi kemampuan berburu mereka justru jauh lebih efektif. Di sisi lain, paus-paus penyaring makanan seperti paus balin berkembang pesat. Mereka tidak lagi berburu mangsa besar, tapi memanfaatkan kelimpahan plankton dan krill. Strategi ini terbukti sangat sukses dalam kondisi laut modern, memungkinkan paus menjadi makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi tanpa harus menjadi predator pembunuh. Warisan paus purba masih hidup hingga hari ini. Struktur tulang, sistem pernafasan, kecerdasan tinggi, bahkan insting berburu paus modern adalah hasil dari jutaan tahun evolusi keras di lautan purba. Paus yang tampak tenang hari ini menyimpan sejarah kelam sebagai pemburu tanpa ampun. Bab ini mengajarkan satu hal penting,
Alam tidak memilih yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Paus purba menguasai laut dengan kekerasan, paus modern bertahan dengan kecerdasan dan efisiensi. Dan ketika kita melihat paus muncul ke permukaan laut hari ini, menghembuskan nafas besar ke udara, sebenarnya kita tidak sedang menyaksikan jejak hidup terakhir dari para pemburu lautan purba, makhluk yang pernah membuat samudra bergetar oleh kehadirannya. Sobat setia, setelah kita menelusuri perjalanan panjang paus purba dari makhluk berkaki empat yang berjalan di darat, berubah menjadi pemburu ganas di lautan, hingga akhirnya berevolusi menjadi paus modern yang kita kenal hari ini. Satu hal menjadi sangat jelas, samudra menyimpan sejarah jauh lebih kejam dan mewah dari yang pernah kita bayangkan. Paus bukan sekadar hewan besar yang berenang perlahan dan memakan plankton. Di balik tubuh raksasa dan perilaku yang tenang hari ini, tersimpan warisan evolusi yang lahir dari pertarungan hidup dan mati selama puluhan juta tahun. Purba-purba adalah bukti bahwa alam tidak pernah statis. Ia selalu berubah, bereksperimen, dan memilih siapa yang bertahan dan siapa yang hilang. Bayangkan lautan purba sunyi tapi memati. Di bawah permukaannya, Basilosaurus mengintai, Leviathan berburu, dan persaingan antar predator raksasa berlangsung tanpa henti. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ruang untuk lemah, hanya yang paling adaptif yang mampu bertahan. Dan ketika kondisi bumi berubah, bahkan penguasa laut pun harus menyerah pada hukum alam. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa paus modern adalah hasil akhir dari semua kegagalan dan keberhasilan itu. Setiap sirip, setiap pola pernafasan, setiap kecerdasan sosial, paus hari ini adalah sisa-sisa strategi kuno yang pernah digunakan nenek moyangnya untuk bertahan hidup. Saat kita melihat paus muncul ke permukaan laut, menyembur nafasnya ke udara, itu bukan hanya pemandangan indah. Itu adalah gema masa lalu, sebuah pengingat bahwa makhluk ini pernah menjadi simbol ketakutan di samudra, jauh sebelum manusia mengenal perahu, apalagi lautan dalam. Kisah paus purba juga memberi kita pelajaran penting sebagai manusia, bahwa sebesar apapun kekuatan, seganas apapun dominasi, semuanya bisa runtuh jika gagal beradaptasi. Alam selalu punya kata terakhir, dan mungkin justru kerendahan hati serta kemampuan penyesuaian diri yang membuat suatu spesies benar-benar abadi. Sobat setia, cerita ini tentu belum sepenuhnya selesai. Setiap tahun ilmuwan masih menemukan fosil baru, petunjuk baru, dan teori baru yang bisa mengubah pemahaman kita tentang sejarah laut purba. Bisa jadi masih ada rahasia besar yang terkubur di dalam samudera, menunggu untuk ditemukan. Dan sekarang giliran kamu, silahkan yang punya pendapat, silahkan berkomentar di bawah ya. Sampai jumpa.